Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat FK Habibi TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita kedatangan tamu Abi Haibi ya, dari orang tua Ananda Azmi. Ya, alhamdulillah. Jadi ini kita podcast perdana, sahabat yang dirahmati Allah. Kita akan bincang-bincang santai sekilas mengenai pesantren tahfidz sahabat Quran Habibi Bekasi. Ayah Azmi, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Biasa dipanggil Abi Haidi ya? Iya, biasa anak manggil Abi. Alhamdulillah. Azmi di sini sudah berapa lama nih? 2,5 tahun. 2,5 tahun. Baik, dulu nih dari Abi dulu ya, atau dari Azmi. Kenapa sih pilih pesantren? Dulu kan Al-Quran Habibi ya, sekarang di sahabat Quran Habibi. Ini kenapa nih kira-kira? Dari Abinya dulu ya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa silaturahim dalam bentuk online sama alhamdulillah diberi kesempatan untuk perdana untuk podcast sahabat Quran Habibi. Alhamdulillah. Mungkin terkait kenapa memasukkan anak kami di sahabat Quran Habibi, mungkin tidak terlepas dari sosok di balik pendiri atau penggagas dari sahabat Quran Habibi. Karena saya juga bersahabat dengan Satindra dan juga salah satu rekomendasi dari Ustaz Fahrudin. Iya. Beliau alhamdulillah coba mencari-cari tahu lah tentang SK ini seperti apa. Walaupun sebelumnya pernah daftar di Depok, tapi karena ada kuliah alhamdulillah di sini gitu bisa memaksimalkan mungkin terkait dengan hafalan Quran. Ya mungkin selain itu juga dari portofolio awal mungkin kita lihat programnya seperti apa, sepertinya bagus gitu. Mungkin ya karena awal-awal berdiri mungkin masih banyak dinamika yang berkembang. Alhamdulillah untuk saat ini, apalagi sekarang Ustaz Yayat yang mengolah dan juga ada sahabat juga Ustaz Muhammad Musodik yang masuk, jadi mungkin semakin lebih meyakinkan terkait program-program yang ada. Insya Allah SK Habibi kedepannya bisa lebih baik lagi insya Allah. Amin. Itu mungkin singkatnya. Alhamdulillah. Baik, Habibi ini gimana kesan ngapalin kesannya Quran gitu kan? Gampang apa susah gitu? Oh susah. Susah ya. Atau misalkan sama teman-teman gimana gitu ya? Gitu. Atau hal lain dari FT gitu yang berkesan, ada nggak? Misalkan kayak kemarin jalan tuh, ada nggak? Oh ternyata saya ada perasaan ini. Bisa nggak lengkapin aja? Nggak bisa juga. Rasain aja dong. Iya. Enak ya teman-teman ini. Ya, alhamdulillah. Apa? Ada nggak? Pasti bingung. Baik, mungkin dari Abinya ya, bagaimana perkembangan Azmi selama di pesantren, kan dari SD ya, dari SD kemudian SMP di sini gitu ya. Ada perkembangan yang didapatkan gitu ya? Iya, alhamdulillah sih. Walaupun dulu basicnya di SD, dulu masih SD IT ya, sekolahnya SD IT. Sekolah alam. Udah berubah sekolah. Karena awalnya sekolahnya SD IT, tapi di perjalanan berubah menjadi sekolah alam. Ada transisi. Jadi terkait dengan alhamdulillah sih hafalannya juga sudah lumayan ya, walaupun
belum uh, karena kita konsepnya di saya sama Uminya mungkin tidak terlalu memaksakan anaknya mau seperti apa. Jadi yang penting enjoy saja, jalanin, dinikmati saja, dapatnya berapa. Jadi kalau kita targetin dia harus segini, kesannya jadi beban dan dia tidak enak menjalannya. Tidak menikmati prosesnya. Walaupun prosesnya masih ada dinamikanya lah. Iya. Walaupun tadi Hasmi sampaikan susah karena memang yang surga itu nggak ada yang gampang ya. Itu nggak ada yang gampang ya, Masya Allah. Jadi memang harus dengan jerih payah gitu kan, perjuangan. Mungkin ya dinamikanya ada dulu pernah sempat ngeluh gini, bahkan minta keluar gitu, karena bisa jadi ada pengaruh dari temennya atau pengaruh yang lainnya, lingkungannya. Karena juga ada temannya mungkin yang di sini yang pernah keluar ya, keluar dan kabur lah gitu. Tapi kita coba menguatkan bahwa niatan kita bukan ngelihat siapa gurunya, siapa ustazahnya, siapa muridnya, siapa musyrifahnya. Kita kuatkan. Berapa kali dia minta untuk nyerah gitu lah dalam terkait ini, coba kita kuatkan bahwa ya alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan dan Allah berikan kekuatan lah untuk terus menjadi seorang menghafal Quran. Alhamdulillah istiqomah ya. Insyaallah. Baik, jadi itu dinamika menghafal ya Azmi. Jadi tadi menarik banget ya yang disampaikan abinya Azmi ini terkait tentang nggak memaksakan gitu ya. Jadi memang kalau kita mengamati gitu ya, anak-anak itu punya potensi yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang memang potensinya di hafalan, ada potensinya di yang lain gitu ya. Jadi ketika mereka menghafal ya kita coba ada target yang kita targetkan di Sahabat Quran Habibi ini gitu ya. Kita coba targetkan, tapi juga kita melihat secara psikologi dan kemampuan anak gitu. Dan dari sisi lain juga kita lihat ada nggak potensi yang lain yang bisa kita maksimalkan gitu ya. Jadi kita melihat kalau sekarang kan di Indonesia ada kurikulum merdeka ya. Kurikulum merdeka itu lebih ke arah mengembangkan minat dan bakat personal gitu ya. Jadi tidak general, semua disamakan gitu. Nah untuk hafalan Quran ada anak-anak yang bisa dimaksimalkan, tapi ada yang juga mungkin lambat, yang di situ kita bisa lihat potensi yang lain gitu, yang bisa kita maksimalkan. Nah jadi ayah bunda yang dirahmati Allah, Reski Habibi ini kita akan coba gitu ya melihat potensi-potensi santri yang bisa dimaksimalkan selain mereka juga menghafal Quran. Nah maka di antara salah satu bentuknya kita ada podcast seperti ini gitu ya. Kemudian ada public speaking, ya, ada muhadharah dan yang lainnya. Nah kemudian Abi Haidin terkait tentang mungkin terakhir ya pesan-pesan atau harapan lah ya buat pesantren Sahabat Quran Habibi ini mungkin bisa disampaikan. Ya mungkin pesannya ya tadi menyambung dengan yang saya sampaikan terkait dengan minat dan bakat tadi ya, itu luar biasa sebenarnya. Karena istri kan juga ngelola sekolah alam gitu. Basicnya bisa sekolah itu kan sekolah alam disesuaikan dengan kemauannya seperti apa, bakatnya, talentnya di mana gitu. Jadi kalau memang sudah diarahkan nanti dia seorang penghafal Quran, tapi misalnya dia sebagai arsitek yang menghafal Quran, seorang desainer grafis, seorang yang menghafal Quran, atau seorang dokter dia penghafal Quran. Itu yang luar biasa, mungkin yang dalam pesantren tahfiz belum ada. Iya, betul. Bisa jadi mungkin ini bisa menjadi pionirnya nih. Amin. Bisa dijalankan, atau kalau mau mungkin kerjasama juga dengan karena istri juga malah melintang di dunia dari awal, dia ngelola sekolahan itu sampai sekarang, sampai besar seperti sekarang, karena kita juga berimpact di situ di sekolahan itu untuk terus mengembangkan sekolah tersebut, dan mudah-mudahan bisa menjadi pionir buat bisa kedepannya bisa lebih baik lagi. Kalau penghafal Quran sudah ada
keahlian khususnya itu sangat luar biasa mungkin. Iya, betul. Ya mungkin kedepannya insya Allah sekarang mungkin sudah lebih stabil ya Ustaz, programnya dan tahapannya dan progresnya mungkin sudah lebih baik. Insya Allah mudah-mudahan bisa lebih istiqomah lagi ke depannya, bisa lebih baik lagi. Amin. So, Itu mungkin Ustaz. alhamdulillah. Jazakallah Abi Haidi dan Azmi ya. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah, insya Allah mohon doanya pesantren sahabat Quran Habibi terus berbenah ya, terus memperbaiki. Di antaranya tadi mudah-mudahan ya. Jadi kita akan coba melihat minat dan bakat personal setiap santri, kira-kira apa kelebihannya gitu ya. Jadi selain mereka menghafal Quran, mereka pun bisa menemukan potensi terbaik dalam dirinya, kemudian bisa dimaksimalkan gitu ya. Mudah-mudahan insya Allah. Baik, terima kasih dan juga Ustaz Akil ya. Ayah bunda semuanya yang dirahmati Allah, terima kasih bagi pendengar dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah rahmati berkahi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.